Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai optimasi dengan kendala dan tanpa kendala. Oke. Perkenalkan, nama saya Nadine Alvina Gunawan dengan NIM 1040124001661 dan dengan saya. Perkenalkan, nama saya Sofia Nika Rahmaini Mutmaina dengan NIM 10112400181. Saya Martina Sifatisyani dengan NIM 10401243332. Oke, mari kita lanjut ke next slide dan materinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai ekstrim fungsi dengan dua variabel. Ini ada ini guys, z sama dengan f dalam kurung x, y. Lalu syarat mencari nilai ekstrim yaitu turunan pertama, yaitu fx sama dengan fy sama dengan 0 atau dz per dx sama dengan dz per dy sama dengan 0. Lalu mencari titik kritis, uji turun kedua dan derivatif parsial silang, itu ini rumusnya guys. Di sini saya akan membahas mengenai titik maksimum dan minimum relatif. Yang pertama adalah d lebih besar dari 0, maka ada dua kemungkinan. Fxx dan fyy bernilai negatif, maka disebut titik maksimum relatif. Nah, kalau fxx dan fyy bernilai positif, maka disebut titik minimum relatif. Yang kedua, d lebih kecil dari 0, maka titik kritis adalah suatu titik pelana atau saddle point. Kalau yang ketiga yaitu d sama dengan 0, maka pengujian gagal sehingga perlu penyelidikan lebih lanjut. Dalam penerapan ekonomi dan bisnis hanya diperlukan untuk menentukan titik maksimum dan minimum. Next slide. Nah, untuk syarat maksimum relatif mencukupkan apabila d lebih besar dari 0 dan fxx lebih kecil dari 0, lalu fyy lebih kecil dari 0. Lalu untuk yang minimum relatif mencukupkan apabila d lebih besar dari 0 dan fxx lebih besar dari 0 dan fyy lebih besar dari 0. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai optimum dan nilai ekstrim. Nah, ekonomi berkaitan dengan pilihan-pilihan mengenai berbagai alternatif sumber daya. Dalam ekonomi ada tujuan untuk memaksimumkan atau meminimumkan, yaitu optimasi. Nah, memaksimumkan itu kegunaan atau utilitas konsumen, laba perusahaan, dan lain-lain. Lalu ada meminimumkan adalah biaya ekstremum, itu nilai ekstrim. Next slide. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Ontina. Nah, sekarang ini adalah contoh soal dari optimasi tanpa kendala. Jika diketahui z sama dengan fxy sama dengan 60x plus 34y min 4xy min 6x pangkat 2 min 3y pangkat 2 plus 5, ditanyakan a. nilai-nilai ekstrimnya, b. apakah berada di titik maksimum relatif, c. titik kritis dari fungsi. Nah, marilah kita menjawab yang nomor A terlebih dahulu. Untuk step yang pertama, carilah derivatif parsial, kemudian disamakan dengan 0. Fx sama dengan do f per do x, 60 min 4y min 12x sama dengan 0. Lalu diubah bentuknya ke dalam bentuk ini, 4y plus 12x sama dengan 60. Jadi 60 ini diturunkan dengan cara x itu kan sama dengan 1, maka 1 pindah ke depan, jadi 1 kali 60 dan x nya hilang, jadi 60. Lalu min 4xy itu dengan cara kan diturunkannya terhadap x kan, maka x nya hilang, jadi sisa min 4y. Lalu ada ini min 6x pangkat 2 dibawa ke depan jadi 12x, x nya dikurangi min 1 sama dengan 0. Begitupun dengan yang ini. Nah, selanjutnya metode selanjutnya tahap
adalah eliminasi persamaan 1 dan 2. Tadi kan kita udah bikin yang sama dengan nolnya. Nah, tinggal kita pilih nih, kita mau jadiin nolnya yang mana. Biasanya pilih yang sama, yang bisa disamain gitu. Di sini aku milih untuk ngaliin 4 sama 3 biar hasilnya 12. Hasilnya kayak gini, 4Y tambah 2X sama dengan 60, 18Y tambah 12X sama dengan 102, lalu dikurangi 4Y min 18Y sama dengan min 14, 12X dikurangi 12X sama dengan 0, dan 60 dikurangi 102 sama dengan min 42. Lalu karena ini min sama min, kita coret sehingga Y sama dengan 42 dibagi 14, yaitu Y sama dengan 3. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah substitusi. Boleh pilih salah satu dari dua persamaan ini. Di sini saya milih yang 4Y plus 12X. Lalu si yang ada di sini substitusikan ke dalam persamaan yang satu ini. Jadi 4 dikali 3 tambah 12X sama dengan 60. 12X sama dengan 60, 12-nya dipindahin ke sini. Lalu 12X sama dengan 48, X sama dengan 48 bagi 12 sama dengan 4. Jadi dengan demikian titik ekstrim berada di 4,3. Nah, langkah selanjutnya adalah cari derivatif parsial kedua dan derivatif parsial silang. Carinya adalah dengan menurunkan fx dengan x. Jadi min 12, terus fyy min 6, fxy min 4, dan fyx min 4. Lalu dibikinlah determinannya kayak gini. Nah, selanjutnya udah, jadi ini caranya tuh dikali silang ya guys. Min 12 kali 6 min 4 kali 4. Jadi hasilnya min 12 kali min 6 dikurangi min 4 kali min 4 sama dengan 72 min 16 sama dengan 56. 56 lebih besar daripada 0. Oleh karenanya determinan lebih besar daripada 0 dan fxx kurang dari 0 dan fyy kurang dari 0, maka titik maksimum relatif. Nah, optimasi fungsi Lagrange. Optimasi fungsi Lagrange adalah metode matematika yang digunakan untuk mencari nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi dengan syarat ada kendala atau batasan yang harus dipenuhi. Metode ini digunakan ketika tidak bisa mengoptimalkan fungsi secara bebas karena ada pembatas seperti anggaran, waktu, jumlah, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai fungsi Lagrange. Apa sih fungsi Lagrange? Fungsi Lagrange adalah metode untuk mencari nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi yang memiliki kendala. Nah, di sini ada contoh soalnya. Nah, soalnya itu tentukan nilai ekstrim Z sama dengan XY dengan syarat X plus 2Y sama dengan 10. Nah, ini tuh persamaannya tuh harus dibuat sama dengan 0. Nah, jadinya 0 sama dengan 10 min X min 2Y. Nah, di sini kita jawab F buka kurung X, Y, lambda tutup kurung sama dengan XY plus lambda buka kurung 10 min X min 2Y. Nah, jadi ini tuh dikali kayak lambda dikali 10, lambda dikali X, lambda dikali 2Y. Nah, jadi di sini hasilnya XY plus 10 lambda min lambda X min 2Y lambda. Nah, di sini yang pertama kita cari nilai stasioner dengan cara cari fx. Nah, fx itu sama dengan do f per do x sama dengan y min lambda sama dengan 0. Nah, ini tuh yang diturunin kan x, jadi y nya itu dapat dari sini, terus lambdanya dapat dari sini. Jadi y sama dengan lambda. Terus selanjutnya fy sama dengan do fy per do y sama dengan x min 2 lambda sama dengan 0.
sama dengan 2 lambda sama dengan X. Nah, terakhir lambda sama dengan 1/2 X. Nah, selanjutnya ini disubstitusiin. Di sini ada lambda sama dengan Y sama dengan 1/2 X yang tadi udah kita hitung. Nah, di sini ada F lambda sama dengan do F per do lambda sama dengan 10 min X min 2Y sama dengan 0. Nah, ini hasilnya X plus 2Y sama dengan 10. Nah, setelah itu kita substitusiin yang persamaan 3 dan 4-nya. Jadi di sini tuh persamaannya itu persamaan 3 tuh X plus 2Y sama dengan 10. Terus persamaan keempatnya X plus 2 ini tuh 2Y ini tuh dapat dari situ ya. Terus ininya setengahnya itu dapat dari Y. Jadi si Y nya itu kita masukin jadi 1/2 X sama dengan 10. Terus X plus X sama dengan 10, X sama dengan 5. Nah, selanjutnya Y sama dengan setengah, Y sama dengan Y sama dengan 1/2 X. Nah, Y sama dengan 1/2. Nah, si X nya itu masukin. Nah, X nya itu tadi 5 dari sini. Nah, jadi Y sama dengan 5/10. Jadi di sini X nya dapat 5, Y nya dapat 5/2, lambdanya sama dengan Y sama dengan 5. Jadi nilai stationernya 5.5/2 juga. Next slide. Nah, kita cek dua syarat. Nah, yang pertama itu ada fxx sama dengan 0, fyy sama dengan 0, fxy sama dengan 1. Di sini ada gx sama dengan du g sama dengan du x. Benar? Iya benar, lanjut. Nah, ini tuh 1. Terus kalau misalkan gy sama dengan du g plus du y sama dengan 2. Jadi ini tuh kalau misalkan gx itu 1, gy itu 2. Jadi di sini kita akan mencari determinan Hessian. Nah, ini determinan H sama dengan 2 gx dikali gy dikali fxy min gy pangkat 2 dikali fxx min gx pangkat 2 dikali fyy. Jadi ini kan 2 sama 2. Terus gx nya tadi 1, gy nya itu 2, terus fxy itu 1 dikurang gy itu 2 pangkat 2 dikali 0. fxx itu 0 di sini. Jadi kita tulisnya di situ 0 dikurang gx itu 1 pangkat 2 dikali fyy itu 0. Jadi hasilnya ini 4. Nah, 4 ini karena lebih dari 0, jadi ini maksimum relatif. Jadi titik stasioner X sama dengan 5 dan Y sama dengan 5/2 dan lambda sama dengan 5/2. Nah, membentuk nilai maksimum relatif. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.